Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Lutfi Aziz. Di video kali ini sedikit berbeda, biasanya gue nge-review mobil modifikasi, tapi di sebelah gue ini udah ada Mitsubishi New Xpander yang baru saja di facelift di 2021 ini, di November. Sebenarnya ini mobil yang disiapkan untuk tahun 2022. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas apa aja sih yang berubah dari New Xpander ini dibandingkan versi sebelumnya. Sedikit cerita tentang Mitsubishi Xpander. Jadi mobil ini tuh pertama kali diperkenalkan itu sebagai Mitsubishi XM Concept yang dipamerkan di Gias 2016. Terus itu heboh karena desainnya tuh bener-bener futuristik banget gitu kan. Lekukan-lekukannya tuh modern banget. Nah, selang setahun dari 2016 Gias diluncurkanlah Mitsubishi Xpander di Gias bulan Agustus 2017, dan mobil ini bikin heboh nih karena bener dari konsepnya sampai diproduksi nih, desainnya itu mirip, futuristisnya, terus dari depannya futuristis, sampingnya, belakangnya, jadi banyak orang yang tertarik sama mobil ini. Selang 2 bulan, kalau tidak salah bulan Oktober itu 2017 setelah Gias, Mitsubishi Xpander tuh langsung dapat 23.000 pemesan. Jadi emang orang antusiasnya begitu tinggi untuk ngelihat, untuk memiliki mobil Mitsubishi Xpander ini. Dan nggak hanya desainnya yang keren, terus bantingan suspensi setelah handlingnya mobil ini tuh nyaman. Karena di belakang itu suspensinya menganut suspensi Mitsubishi Lancer Evolution. Makanya nggak heran juga Mas Rifat pakai Xpander buat rally juga, namanya Xpander EP4. Nah, di 2020 saat pandemi kemarin di awal tahun bulan Februari, dia facelift yang pertama. Faceliftnya itu tidak terlalu banyak sih, ada LED apa segala macam. Nah, di tahun ini di 2021 November, Mitsubishi New Xpander ini facelift yang kedua kalinya, dan kita lihat banyak banget perubahan yang ada, meskipun emang dimensinya masih sama ya, cuman jelas banget nih pada bagian depannya berubah. Nah, di video kali ini gue mau hitung nih berapa banyak perubahan yang ada di Mitsubishi New Xpander ini. Sip, sekarang kita mulai dari depannya dulu. Nah, biar afdol, gue bakalan ngebandingin langsung sama versi yang sebelumnya. Ini gue buka di handphone. Jadi gue tahu perubahan yang berubah tuh dari versi sebelumnya apa aja. Oke, ini gue sambil liatin ya. Yang pertama, oke, lampunya ini jelas. Ini lampu LED baru, ini LED projector, lampu jauhnya juga LED projector, dan dia modelnya sekarang begini. Kalau yang lama kan dia cuman di sini doang, ininya rada masuk gitu. Nah, ini sekarang lampunya panjang dari sini. Sekarang lampunya baru LED. Nah, terus habis itu kita lihat lagi, nih bumper depan baru semua. Ini bumpernya model baru. Fog lampnya posisinya masih sama. Cuman ini modelnya beda nih. Kalau yang lama kan bulat-bulat gitu ya. Kalau ini tersimpan rapi gitu fog lampnya di grill di bumpernya. Terus ini ada grill honeycomb di sebelah sini. Nah, yang berubah adalah dudukan plat nomornya. Sebelumnya tuh dudukan plat nomornya di sini nih. Nah, sekarang dipindah turun ke bawah. Dudukan plat nomornya jadi di bawah, jadi lebih rapi. Terus ininya jadi clean banget gitu ya, kelihatan warna hitam semua. Nih grillnya juga baru nih. Ini grillnya baru. Jadi udah berapa tuh perubahannya? Satu, pertama lampu. Kedua, bumpernya berubah. Ketiga, grillnya ini berubah. Bumper oke, ini termasuk sama fog lampnya tadi. Udah 3. Nah, ini di atasnya masih sama. Ini LED. Terus ya ini kan nafas bahasa desainnya Mitsubishi, Dynamic Shield ya kan. Jadi biar terlihat banget nih Dynamic Shield-nya. Jadi makanya posisi dudukan plat nomornya dipindah ke bawah. Sekarang kita lihat sampingnya. Oke guys, jadi tadi udah bagian depannya, sekarang kita lihat bagian sampingnya. Yang berubah ini nomor 4 adalah velgnya. Ini bukan hanya modelnya yang baru, ini desainnya baru gitu kan, modelnya berubah two tone, tapi dia juga naik ring nih. Yang sebelumnya itu dia pakai ring 16, sekarang pakai ring 17, tapi profil bannya masih sama 205, 55, ring 17. Jadi ini model baru, velg baru, dan ukurannya lebih baru. Ukurannya jadi baru, jadi 17 inch. Dan karena 17 inch dia jadi naik nih. Ground clearance-nya yang tadinya 205 mm sekarang jadi 220 mm.
yang dia sama-sama expander cross. Nah ini apa sih istilahnya, side skirt ya, side skirtnya ini baru. Kalau spion masih sama, dia pakai chrome, ini juga masih sama semuanya. Dan karena dia naik ground clearance-nya, terus velgnya juga naik jadi 17 inci, dia ada penyesuaian di suspensinya nih. Jadi suspensinya ini ada penyesuaian, shock breaker jadi lebih besar, terus pernya itu juga ada penyesuaian, di tune lagi. Jadi dia diklaim untuk melewati jalan yang rusak itu jauh lebih nyaman dibandingkan sebelumnya. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Tadi udah perubahan nomor 4 velg, perubahan nomor 5 ground clearance-nya, perubahan nomor 6 itu side skirt-nya. Sekarang perubahan nomor 7 adalah lampu belakangnya ini berubah nih, baru nih. Jadi modelnya ini LED, lampu remnya juga LED, lampu kotanya juga LED, lampu mundurnya juga LED, meskipun lampu sennya masih bohlam ya. Cuma tinggal satu aja nih. Ini dalamnya berubah, tapi kalau gua lihat sih model luarnya masih mirip-mirip sih. Nah, terus yang ke-8 berubah nih, ini tailgate-nya. Bagasinya berubah nih posisinya. Tuh, modelnya beda. Kalau yang lama ada garis ke sana. Kalau yang ini jadi kayak ada kotak gitu di sini nih. Bukan kotak sih, apa sih, persegi gitulah pokoknya intinya. Intinya tailgate-nya berubah. Berapa tuh? 7, ini ke-8. Ke-9 berubah bumper belakangnya. Kalau bumper belakangnya yang tadinya tuh ada apa sih namanya, kayak ada bolongan 2 gitu di sini. Tapi ntar nih gue sambil tampilin ya ininya, yang model lamanya. Jadi kalian bisa bandingin langsung, bisa lihat. Terus kalau untuk sensor parkir emang udah ada dari facelift sebelumnya. Tapi ini bumpernya berubah. Terus mata kucingnya yang tadinya di bawah sini nih garis begini, sekarang jadi tegak begini nih model mata kucingnya. Terus ini ada plastik-plastik hitam di sini. Dah, itu berubah belakangnya. Nah, ini tulisan expander sama ultimate. Biasanya kalau yang lama tuh di atas sini, di atas garis yang ini. Emblem expandernya di sini, emblem ultimate-nya di sini. Sekarang di kebawahin. Jadi tulisan expander di bawah, terus tulisan ultimate-nya juga di bawah. Nah, sekarang sebelum kita lihat bagian dalamnya, kita lihat bagian mesinnya karena ada yang berubah juga. Oke guys, sekarang kita lihat mesinnya. Mesinnya sih masih sama konfigurasinya, tarikan depan FWD, MyFac 1500 cc. Nah, tapi tenaga dan torsinya ini gue belum tahu pasti karena ada perubahan di transmisinya. Sekarang transmisinya jadi CVT, jadi dia bisa jadi lebih halus perpindahan giginya. Terus konsumsi bahan bakarnya pastinya bisa lebih baik. Tapi ya gue mesti ngecek dulu sih, mesti gue cobain dulu. Nah, ntar gue juga bakalan test drive mobil ini, jadi gue pengen tahu bagaimana karakter suspensi barunya, terus gimana juga transmisi CVT-nya, perpindahannya bener halus apa enggak, terus jadi efisien atau enggak. Jadi yang berubah pada bagian mesinnya yaitu transmisinya sekarang jadi CVT. Itu perubahan ke-10. Oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Nah, di bagian dalamnya ini banyak banget nih yang berubah. Gue nyalain dulu ya, karena gue panas nih. Oke, ini sekarang udah nyala. Ini start stop engine, emang udah ada dari sebelumnya. Terus habis itu ini ada baru nih, yang ke-11 baru ini ada idle auto start stop. Terus ini electronic stability control emang udah ada dari sebelumnya. Hill start assist juga udah ada. Terus yang tadi berapa? 11. Nah, yang ke-12 ini yang berubah adalah dashboardnya nih full berubah. Emang masih ada tempat penyimpanan terbuka ya di bagian sini. Terus di ini glove boxnya juga masih ada ya kan. Terus ini juga dia ada tempat penyimpanan tersembunyi di bagian bawah, masih ada dari generasi sebelumnya juga. Cuman dashboardnya ini desainnya full baru, rata, dan kayaknya visibilitasnya jadi lebih bagus nih. Cuman ya nanti mesti gua tes pas lagi test drive ya. Itu ke berapa? Ke-12. Ke-13 setirnya baru. Wah, ini setirnya baru, ini enak banget digenggam, dan dia udah standar ya, dia ada teleskopik dan ada tiltnya juga, emang dari generasi sebelumnya juga dia udah ada. Nah, yang ke-14 AC-nya sekarang digital. Ini baru, yang sebelumnya masih pakai knob putar. Ini AC-nya sekarang udah digital untuk mengatur suhu. Ini bukan suhu berapa derajat sih dia, tapi kayak semakin besar semakin dingin gitu. Nah, ini untuk pengaturan blower AC-nya, fan-nya juga digital. Ini pencet untuk mode digital, untuk sirkulasi udara juga ini udah full digital. Terus ini ada baru nih, ke berapa tuh tadi? Ke-13, ke-14, ke-15 nih bagian ini berubah nih. Sekarang ada tempat buat naro e-toll card. Yang ke-16
berubah adalah nih sekarang nih sistem multimedianya. Sekarang head unitnya ini sekarang jadi clean gitu ya, tempatnya juga bagus, ada warna hitamnya di sampingnya. Dan ini sebelumnya dari 7 inch sekarang jadi 8 inch. Terus ya ini dashboardnya keren, baru semua. Terus tadi ngomongin dashboard baru, ini juga jadi ada soft pad nih, soft touch gitu. Dan ini jahitannya jahitan asli. Yang sebelumnya dia jahitannya bukan jahitan asli, tapi ini jahitan asli. Ini sampai ke door trimnya juga. Ini door trimnya baru soft touch. Terus jahitannya juga jahitan asli. Terus ke berapa tadi? Udah banyak ya, 16, 17. Yang ke 17 sekarang udah electric parking brake disertai dengan adanya auto hold. Wow. Yang sebelumnya masih pakai rem tangan manual gitu ya, pakai tenaga otot. Nih sekarang pakai electronic parking brake. Nah, ini sekarang yang ke 18. Si instrumennya ini modelnya gimana ya? Kalau dibandingin sama sebelumnya, sama sih sebenarnya modelnya. Tapi yang sebelumnya itu warnanya merah gitu, ini sekarang jadi warna biru. Jadi kayak backgroundnya aja yang berubah. Tapi kalau tatanannya semua bentuknya gitu masih sama. Cuman dia modelnya jadi berubah, sekarang backgroundnya jadi berwarna biru. Oke, lanjut. Perubahan ke-19 yaitu ini konsol boxnya ini baru. Ini armrestnya juga baru. Ini empuk juga nih, soft pad. Dan jahitannya juga jahitan asli. Dan yang paling seru adalah di sini ada tempat tisunya, ini juga baru. Jadi sekarang ini bisa jadi tempat tisu nih di bagian sininya. Kita tinggal ambil tisu nih buat lap keringatnya. Oke, jadi bisa berguna. Kita nggak perlu berantakan lagi naruh tisu, kita bisa taruh di ngumpet nih di dalam konsol boxnya. Itu perubahan ke-19. Perubahan ke-20 sekarang dia bisa namanya speed sensor door lock. Jadi ketika kita jalan 20 km per jam gitu, dia akan ngunci otomatis. Lalu perubahan ke-21 adalah di joknya. Ini warnanya kayaknya sekarang beige-nya agak sedikit lebih gelap. Dan tekstur joknya ini berubah nih. Ini jadi lebih mewah, dia modelnya kayak apa sih, piramid gitu. Tapi ini bagus, desainnya lebih mewah. Apalagi ya, gue excited banget karena banyak banget yang berubah. Ya ini masih ada power outlet, terus ada USB. Terus habis itu di belakang itu armrestnya juga baru, ada cup holdernya itu juga baru. Itu perubahan ke-22. Lalu perubahan ke-23 adalah sekarang di bagian belakang sini, di konsol tengahnya ini ada USB port, USB biasa sama USB Type-C. Banyak banget ya berubahnya. Sekarang kita lihat expander cross, karena nggak cuman expander doang yang di facelift, expander cross juga ada sedikit perubahan. Ada yang lupa satu hal, perubahan ke-24 yaitu sekarang ininya untuk membuka bagasi belakangnya ini elektrik. Jadi yang sebelumnya itu kan pakai tuas manual gitu, ini elektrik tuh. Jadi lebih smooth, lebih halus, meskipun pembukaannya masih biasa, belum power back door, cuma emang di kelasnya ya emang nggak ada gitu. Sekarang kita lihat expander crossnya. Oke guys, jadi setelah tadi ngebahas 24 bagian yang berubah dari expander, nah sekarang ini juga ada yang baru dari expander cross. Cuman kalau ngelihat dari eksteriornya sih nggak terlalu banyak yang berubah. Kalau ngelihat dari depannya, ini grillnya berubah, yang tadinya warna abu-abu gelap gitulah kita bisa bilang ya. Nah sekarang jadi warna hitam metalik. Tapi bentuk grillnya sendiri sebenarnya masih sama. Ini cuman beda warnanya doang. Nah transmisinya juga sama di expander cross. Ini berubah juga jadi CVT, mesinnya juga masih sama, 1500 cc, MyFact. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Oke, sekarang gue udah di dalamnya. Nah, ini sama nih sama yang expander, dashboardnya semuanya berubah. Cuman bedanya sama expander, dia warnanya lebih gelap. Kalau di expander cross ini dia warna soft padnya ini warna abu-abu gelap, terus jahitannya juga warna abu-abu gelap, terus ini ada ala karbon, sedangkan di expander itu wood panel gitu. Ini apa ya, bentuknya seperti karbon tapi sebenarnya bukan karbon asli. Nah ini layarnya sekarang, layar multimedianya ini sepertinya terintegrasi ya, jadi bukan kayak
head unit aftermarket gitu. Jadi ini bener-bener clean. Kalau misalkan kita matiin, bentar ya, kita matiin tuh, jadi kayak layar aja gitu, bukan head unit yang dipasang di tempatnya gitu, bukan. Nah ini 9 inch, dari yang sebelumnya Xpander Cross pakai head unit yang 8 inch, sekarang 9 inch. Lalu sekarang udah ada Apple CarPlay, udah ada Android Auto juga. Jadi sistem multimedianya udah lengkap lah, udah enak banget. Nah setirnya sama baru, dan semuanya juga udah dilengkapi sama cruise control. Yang Xpander juga ada cruise controlnya, Xpander Cross juga ada cruise controlnya. Pengaturan sama, tilt teleskopik juga. Terus ini instrumen clusternya juga dia berubah, itu backgroundnya jadi warna biru. Terus ini start stop, engine start stop standar masih ada. Electronic stability control juga ada di dua mobil itu, di Xpander dan Xpander Cross. Terus ada itu tadi yang baru, idle start stop. Terus electronic parking brake, auto hold. Sebenarnya hampir semuanya sama. Dalamnya seperti yang ada di Xpander nih. AC digital, ini untuk pengaturan multimedia. Terus ini joknya, sekarang joknya warna kulit dan joknya kulit maksudnya, dan warnanya gelap. Nih warnanya di sampingnya tuh warna abu-abu, rada-rada biru gitu. Terus di tengahnya ini rada abu-abu gelap, rada-rada ke hitam gitu. Jadi perpaduan warnanya antara rada-rada aneh sih, rada birunya tuh biru-biru abu-abu dan keren gitu loh. Gue ngelihatnya abu-abu, tapi begitu disandingin sama yang di tengahnya nih, ini juga abu-abu gitu. Jadi kayak abu-abu kebiru-biruan nih, sama yang ada di softpad yang ada di dashboardnya. Terus ini juga sama nih, armrestnya baru. Terus ada tempat tisu juga sama, yang belakang juga armrest baru dengan cup holder yang baru. Konfigurasinya di belakang juga ada USB Type-C dan USB biasa. Tempat untuk e-money. Ini penyimpanan terbukanya juga ada. Terus dia ada juga itu yang auto lock ketika kita jalan di atas 20 km per jam. Terus apa lagi ya? Ya intinya sih di Xpander Cross ini perubahannya positif dan mirip sebenarnya sama yang Xpander. Dashboard-dashboardnya cuman beda permainan warnanya aja. Oke, jadi segitu dulu aja video kali ini tentang Mitsubishi New Xpander dan Xpander Cross facelift. Di Xpander ini banyak banget perubahannya, yang mobilnya emang udah laris, semoga semakin laris lagi karena emang heboh mobilnya, futuristis desainnya. Terus sekarang juga ada penambahan fitur serta ada perubahan yang cukup signifikan di bagian interiornya. Dashboardnya berubah, setirnya berubah, sistem multimedianya sekarang jadi lebih bagus lagi. Jadi semoga orang yang beli Mitsubishi New Xpander ini akan lebih fresh, nggak hanya di luar tapi ketika dia menyetir juga lebih fresh karena pandangannya baru. Yang seperti tadi gue bilang, si dashboard dan setirnya segala macam. Oke, jadi segitu dulu aja videonya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel Lutfi Aziz kalau kalian belum subscribe. Jangan lupa follow juga Instagram gue di @lutfiaziz11, dan gue juga punya TikTok. Follow TikTok gue @lutfi.aziz. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.